Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Bapak Ibu Alamin. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang berisikan tentang fikih dasar. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumir Al-Hadrami rahimahullah. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan, yaitu mengkaji tentang kelanjutan kewajiban kifayah kita sebagai seorang muslim atas wafatnya muslim ya yang lain, baik itu kerabat kita maupun muslim ya yang lainnya, ya terutama tentunya adalah kerabat kita, orang yang dekat dengan kita, ya. Maka yang tentu lebih berkepentingan atas pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, sampai menguburkan, tentunya ya yang lebih berkepentingan adalah kerabat ya, kita ya. Kalau yang meninggal itu kerabat kita. Jangan sampai ini malah apa namanya diserahkan ke orang lain karena sibuk dengan bukan fardu kifayah ya. Yang lain kan bukan fardu kifayah ya, sehingga kita perlu memperhatikan yang ini ya. Terutama adalah tentunya jangan sampai kita ya, terutama anak ya, kepada orang tua jangan sampai ya tidak mendoakan ya. Dan yang paling penting posisinya adalah ketika sholat jenazah itu. Jangan sampai pas sholat jenazah ya kita sebagai anak malah mangkir ya, malah mangkir ngurusi mobil, ngurusi ini, ngurusi itu ya. Justru sebagai anak sholat jenazah kita yang apa yang paling berkepentingan ya, karena itulah doa. Ada tiga amalan yang tidak terputus bagi seorang mayit, selainnya terputus, tidak bisa lagi melakukan apa-apa ya, tidak sampai amal itu kepada mayit kecuali tiga perkara ini ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min salas. Ya, shadaqatin jariyah ya, jadi ketika seorang manusia wafat maka terputus segala amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu masih nyampe kepada mayit ya, masih dapat pahala mengalir kepadanya selama sedekahnya masih wujud ya. Kalau sudah nggak wujud ya sudah tidak ada. Maka kemudian wakaf ya, tanah wakaf atau harta wakaf itu yang wujudnya bisa panjang, bisa lama, itu mengalir terus kepadanya selama masih ada. Atau au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, terutama adalah ilmu agama. Ya, itu makanya para guru-guru kita itu ya itu
dapat jariahnya itu Masya Allah ya. Kalau itu kemudian turun-turun terus tidak terputus-putus itu amal ilmu yang bermanfaatnya ya. Dan kemudian yang ketiga adalah awaladin solihin yadau atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi tiga itu ya. Ya, kita sebagai anak kita tetap terus mendoakan orang tua kita, terutama adalah saat mensolati orang tua kita. Jangan sampai lewat ini. Nah, biasanya ini ya, tapi ya mungkin saya juga kurang tahu. Ini terlewat ya pada golongan putri, ibu-ibu atau ya keluarga putri misalnya. Karena biasanya, tapi ya tidak tahu ya yang lain ya. Itu jenazah setelah dimandikan, kemudian dikafani siap, kemudian nanti ada mungkin ada prosesi, ada acara, itu langsung dibawa ke musola atau ke masjid dan disolatkan di musola atau di masjid. Yang menyolatkan itu biasanya jamaah bapak-bapak. Sementara jamaah putri, ya ibu-ibu, anak putri atau saudara-saudara putri di rumah malah belum sempat menyolatkan. Nah ini nih yang perlu di apa? Perlu di apa namanya ya? Ya, sepertinya perlu dikoreksi ya. Justru ya kalau memang tidak bisa ikut sholat di musola atau masjid ya, dan memang sebaiknya di rumah, maka sholat jenazah bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu atau keluarga putri ya, itu di rumah ketika jenazah sebelum diberangkatkan ke musola atau masjid. Saatnya mensolatkan ya jamaah putri, jamaah ibu-ibu ya semua itu. Barangkali ya di salah satu di antara jamaah putri terutama anak putrinya itu doanya makbul ya, dan memang doa anak ke orang tua ya makbul. Jangan sampai lewat, justru malah anak-anak putrinya malah di rumah ya, jenazahnya dibawa belum sempat menyolatkan ya. Nah, setelah dikuburkan nanti tidak disolatkan lagi begitu ya. Jadi sebelum dibawa ke musola atau ke masjid, jamaah putri ibu-ibu ya, terutama putri itu, anak putri itu menyolatkan dulu. Setelah disolatkan semua sudah, baru dibawa ke musola atau ke masjid untuk disolatkan, biasanya bapak-bapak ya jamaah putra gitu ya. Nah setelah disolatkan maka dibawa ke kuburan. Nah ini kita membahas tentang menguburkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslon ay hadza faslon, ini suatu fasal ya yang menjadi pemisah pembahasan satu dengan yang lain itu di kitab-kitab yang disebut fasal. Fi dafnil mayyiti, di dalam membahas tentang menguburkan mayit, cara menguburkan mayit. Ini sebagai muslim tentunya ya. Kalau yang non muslim ya monggo itu urusan mereka ya. Kita tidak usah mencampuri ya. Yang ini adalah muslim. Aqallud dafni, sedikit-sedikitnya, sekurang-kurangnya dalam menguburkan mayit itu hufrotun. Itu satu lubang ya. Satu lubang tanah tentu ya. Bukan lubang pohon atau lubang batu ya, tapi lubang tanah. Taktumu, yang bisa menutupi lubang itu, yang bisa menutupi apa? Roihatahu, bau ya, ya baunya mayit ya. Nanti itu jenazah manusia ini kalau sudah dikuburkan itu nanti akan membusuk ya pada umumnya ini. Kemudian akan dimakan oleh binatang-binatang ya. Itulah akhir hidup manusia. Dimakan oleh, kalau bisa kita singgat atau apa itu belatung ya. Itulah nanti akan dimakan belatung.
Maka setampan apapun mereka, secakep apapun mereka, nantinya akan menjadi santapan belatung. Kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kekal. Nanti tetap utuh jenazahnya itu ada karena dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikuburkan selama sekian lamanya itu sekian tahun, 20 tahun. Itu masih utuh, 30 tahun masih utuh, bahkan utuh terus. Ini terbukti dari jenazah-jenazahnya para sahabat ya yang mereka syahid di perang Uhud. Itu pernah tersingkap itu kena banjir bandang, maka makam-makam di Bukit Uhud itu pernah tersingkap dan masih utuh jenazahnya ya para sahabat-sahabat Nabi itu padahal udah puluhan, udah ratusan tahun. Itu masih ada pakaiannya, masih ada darahnya, masih seperti baru kemarin aja tidur atau baru kemarin aja dimakamkan itu ya. Kemudian dipindahkan ya, atau mereka yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hafal Quran, yang bisa menjaga hafalannya sampai wafat, itu jenazahnya akan utuh. Para nabi itu jenazahnya utuh, utuh itu ya, tidak dirusak oleh belatung-belatung itu. Tapi kalau pada umumnya yang lain ya, itu akan dimakan belatung. Nah, itu akan tentu akan menimbulkan bau yang sangat menyengat, ya. Sehingga paling sekurang-kurangnya memakamkan, menguburkan jenazah itu adalah pada satu lubang tanah yang sekiranya itu sudah tidak muncul bau, ya, akibat apa, jasad yang rusak atau busuk dan dimakan belatung. Itu lebih lebih baunya itu lebih busuk daripada bangkai-bangkai ayam atau bangkai yang lain, yaitu manusia itu. Nah, manusia pemakan segala gitu ya. Bukan hanya omnivora, tapi omnivora yang bukan hanya jenis makanan, yang non makanan juga bisa dimakan sama manusia. Kemudian watah rusuhu dan masih sedikit-sedikitnya atau sekurang-kurangnya memakamkan jenazah muslim itu bisa melindungi ya, bisa menjaga jenazahnya itu minas sibai dari apa? Dari hewan-hewan yang eh, makan daging, ya, hewan-hewan pemakan daging. Jadi bisa lubang tadi itu bisa melindungi jenazah atau tidak sampai itu bisa digali oleh binatang-binatang pemakan daging. Apa yang itu ya? Bisa serigala, bisa anjing, ya, atau yang lain yang bisa tahu kalau di situ ada bau daging, dia bisa gali itu. Nah, kalau dimakamkannya hanya setengah meter, ya mungkin bau, mungkin tidak. Tapi bisa aja itu digali sama hewan-hewan itu digali atau babi barangkali setelah digali babi nggak makan mungkin nanti akan ada serigala atau yang lain. Jadi kalau masih setengah meter itu masih bisa digali, masih bisa diambil oleh binatang. Nah, ini sekiranya itu sudah tidak bisa dimakan atau digali lagi oleh binatang. Nah, kemudian dilanjutkan wa akmaluhu, ya, sempurna-sempurnanya memakamkan mayit, dafnul mayit ini adalah qomatun wabas potun. Itu setinggi manusia, wabas potun dan sepanjang tangannya itu direntangkan tangan itu ya setinggi dia, kemudian tangannya yang merentang tadi ke atas, jadi tinggi dia dan kemudian ditambah tangan dia itu itu sempurna, tingginya segitu, bukan sekepala, tapi kepala masih masuk lagi sampai kira-kira tangannya dia itu ya kurang lebih 2 meter. Nah, itu sempurna. Kalau udah 2 meter, maka itu sudah tidak akan muncul bau dan aman. Ya, kalaupun dipaksa digali sama binatang, binatang itu malah bisa nggak berani itu sudah 2 meter gitu ya. Nah, itulah sempurna. Nah, memakamkan mayit.
Kemudian wayudha'u, dan diletakkan, ya, diletakkan khadduhu, itu adalah pipinya mayit, pipinya jenazah, alat turabi, di atas tanah. Jadi pipinya harus nempel tanah, ya. Pipi yang mana ini? Pipi yang sebelah kanan. Ya, ini ditempelkan tanah, ditempelkan tanah. Maka ya jenazah itu posisinya tidak boleh terlentang menghadap ke atas. Itu kalau jenazah non muslim menghadap ke atas, ya. Malah di dalam peti, ya, di dalam peti. Ini kalau jenazah muslim sebaiknya ya memang ini itu pipinya itu ditempelkan di tanah, tempelkan di tanah. Inilah pipi, ya. Mau kayak gimana fisiknya, cantiknya atau cakepnya tetap juga akan nempel ke tanah itu. Wajibu, dan wajib, apa yang wajib? Taujihuhu, menghadapkan mayit ilal kiblati, ke kiblat. Jadi wajib menghadap kiblat. Maka tadi dimiringkan posisi mayit, pipi nempel ke tanah dalam posisi menghadap kiblat. Jadi agak miring, agak di ini apa ini jenazah, ya, tidak terlentang tapi miring begini, ya, miring begini. Maka tadi kita kalau kiblatnya adalah di depan, ya, maka kepalanya ada di sini. Kiblatnya di sana berarti kepalanya di sini, ya, sebelah kanan pipinya, dan bagian tubuh bagian kanan ini perut, ini bagian kanan, ya, itu tempel ke apa, miring, posisi miring, pipinya nempel ke tanah, posisi menghadap kiblat, jangan terlentang. Nah, maka ketika miring begini kemudian bisa diganjal dengan tanah. Jangan pula tengkurap, ya, miring bukan tengkurap, tapi miring menghadap kiblat. Pipi kanan dan tubuh bagian kanan ini ya, miring di bawah menghadap kiblat. Ini wajib karena kalau tidak menghadap kiblat, ya, kita tidak melaksanakan fardu kifayah kita sebagai muslim dengan baik. Taruh aja, ya, nggak bisa, ya. Bahkan nanti ketika sudah dikuburkan dan nyata bahwa tadi belum menghadap kiblat, maka itu digali lagi tuh, ya, digali lagi selama belum hancur badannya. Kalau udah sekian hari, udah 7 hari, oh ya, tadi itu dulu makamnya kok terlentang, ya. Nah itu ya kalau digali lagi ya bisa rusak, ya. Tapi bisa saja digali, siapa tahu masih belum rusak. Tapi kalau udah rusak sudah tutup lagi, ya. Siapa tahu masih utuh tadi, itu termasuk golongan kekasih-kekasih Allah, ya. Maka begitu terlentang dimiringkan menghadap kiblat. Nah, ini wajib. Faslun ayhada faslun. Ini satu fasal fima di dalam membahas satu perkara. Yumbasyu, yang bisa dibongkar lahu pada perkara tadi. Siapa? Al mayyitu, mayit. Ya, mayit bisa digali lagi gitu, bisa dibongkar lagi itu kuburannya. Maka boleh membongkar kuburan dengan beberapa sebab. Kalau tidak ada sebab ya jangan. Yumbasyu, bisa digali lagi atau dibongkar itu kuburan, ya, bisa dibongkar al mayyitu, yaitu yang dimaksud adalah jenazah, ya, bisa dibongkar kembali itu makamnya li arba'i khisalin, pada 4 sebab, ada 4 keadaan, 4 tingkah kalau bahasa kita, 4 keadaan. Apa yang pertama adalah lil husli, sebab belum dimandikan, ya. Jadi ketika dia dimakamkan dan nyata belum dimandikan, maka bisa dibongkar lagi untuk dimandikan. Idza lam yataghayyar, ketika belum berubah bentuk, tubuhnya belum rusak, belum busuk. Kalau udah busuk ya mau gimana lagi? Ya, misalkan kalau fasilitas pemandian mayit itu dilakukan di rumah sakit, ya, kemudian sudah memang protokolnya seperti itu, prosedurnya,
Misalkan sudah dimandikan di rumah sakit, gitu dimakamkan, ternyata dari rumah sakit mengkonfirmasi bahwa mayat belum dimandikan. Nah, bagaimana ini? Maka kita gali lagi karena belum dilaksanakan kewajiban. Selama belum rusak jenazahnya itu. Loh, kenapa belum dimandikan misalkan? Ternyata yang memandikan sedang cuti misalkan. Ya, pegawainya yang memandikan cuti, tidak ada yang mau mandikan atau tidak sanggup mandikan. Dibawa pulang aja. Ya, dikiranya sudah dimandikan. Maka kita bisa gali lagi untuk kita mandikan. Jadi alasan belum dimandikan, mayat itu bisa diangkat kembali dari kuburan selama belum rusak mayitnya. Kemudian wali taujihihi ilal kiblah. Nah, tadi itu sebab menghadapkan mayit itu ilal kiblah, kepada kiblat. Jadi tadi itu yang ngubur nggak tahu, nggak paham, nggak tahu tata caranya menguburkan, kubur aja. Nah, begitu udah dikubur aja, kemudian eh, ya ada yang tahu sebenarnya, tapi nggak mungkin waktu itu nggak berani menyampaikan, nggak berani menyampaikan. Kemudian disampaikan di rumah, sudah pulang ke rumah disampaikan tadi kok eh, apa jenazahnya kok terlentang ya, kok tidak miring menghadap kiblat. Maka kemudian ya segera balik ke kuburan ya untuk menggali kembali, dimiringkan menghadap kiblat. Kan menghadap kiblat kan miring, nggak bisa terlentang. Kalau terlentang kan menghadap ke atas, jadi harus miring, pipinya ditempelkan ke tanah. Kecuali kesulitan. Nah, ini ada daerah-daerah tertentu yang sulit memakamkan jenazah sebagaimana mestinya. Contohnya di daerah-daerah rawa yang dulu saya pernah di Jambi, di daerah Tanjung Jabung itu kalau tanah digali udah penuh langsung dengan air, nggak bisa ya jenazah itu diletakkan di tanah, itu tidak bisa, bahkan ditaruh di dalam peti ya. Nah, ketika saat di peti itulah bisa diatur posisinya, tapi peti nanti ditenggelamkan di tanah itu, bukan malah ditenggelamkan karena air semua isinya, ditenggelamkan ya. Tapi ketika di peti itu sudah diatur ya. Adapun kalau sudah dimasukkan ke tanah yang penuh air tadi, itu yang terjadi ya sudah wallahu alam. Yang penting sudah diupayakan, namanya kondisi yang tidak ideal. Tapi kalau ya kondisinya biasa saja, maka tadi itu jenazahnya jenazahnya diangkat ya pada posisi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian walil mali idza dufina ma'ahu, ya, karena ada harta, ada perhiasan, kalung, gelang, jam tangan yang bernilai tentunya, ya, yang ternyata nempel di mayit. Atau ketika misalkan pas menguburkan mayit itu, mayit sih tidak dikasih, tidak diberikan apa, tidak dikalungin apa-apa, tapi pas anaknya tadi itu ikut menguburkan karena saking syahdunya dia menguburkan mayit, ternyata ketika dia pulang tahu-tahu jam tangannya nggak ada gitu. Oh, jam tangan mahal nih ya. Nah, masuk di kuburan itu, yakin dia, ya, nggak apa-apa digali lagi diambil itu jam tangannya. Ya, atau nempel di mayit, mayitnya dikalungin, ya, itu harus diambil lagi. Ya, nggak boleh mayit Muslim itu dikasih perhiasan, ya, nggak bisa, nggak boleh. Yang begitu-begitu itu mengikuti ya orang-orang zaman dulu, ya raja-raja zaman dulu itu kan dikasih mahkota emas, itu raja-raja. Ya ceritanya Naja Namrud itu menggunakan emas-emasan yang nilainya wah luar biasa karena dia raja dunia. Ya, kita nggak seperti itu. Ya polos saja jenazah sebagaimana dia lahir, maka nanti sebagaimana itu juga dia akan dikembalikan ke tanah, hanya dibungkus kain kafan saja, tidak usah diberikan perhiasan apapun. Justru kalau ada perhiasan tadi bisa dibongkar, bisa diambil dengan sebab mengambil harta benda. Tapi kalau hanya yang jatuh uang
10.000 ya nggak usah digali, atau 20.000 ya nggak usah digali, ya jatuh 100.000 ya nggak usah digali. Tapi kalau dompetnya masuk ke dalam, wah dompetnya isinya ATM, isinya SIM, isinya KTP, penting ada ini juga, maka silahkan digali. Kemudian walil mar'ati, ya ini juga boleh dibongkar lagi, itu eh, pada mayat perempuan idza dufina, ketika dia dimakamkan, ya dimakamkan, janinuha, yaitu janinnya. Jadi dia bersama janinnya dimakamkan, ma'aha, beserta perempuan tadi, mayat perempuan maksudnya, wa amkanat, dan masih memungkinkan apa itu hayatuhu, kehidupan janin, ya. Jadi yang dikuburkan adalah ibu-ibu yang hamil, yang sudah usia eh, apa memungkinkan punya bayi yang masih hidup gitu ya, sudah 6 bulan ke atas, ibu-ibu meninggal, dikuburkan, ya. Begitu udah dikuburkan, keluarga, loh ibu kan, maksudnya keluarga ya, kan hamil gitu ya, hamil sudah 6 bulan setengah atau 7 bulan, bagaimana ini? Nah, kalau itu masih memungkinkan untuk kehidupan janin, silakan digali kemudian dioperasi oleh dokter, tentunya yang nggak bisa yang sembarangan buka gitu ya. Kalau memang dokter kemudian mendeteksi ada kehidupan ya di janin tadi, maka dioperasi, diambil. Tapi kalau dokter sudah mengidentifikasi, oh sudah wafat, tahu dokter caranya itu, ya, maka dokter yang dipanggil, ya, jangan orang-orang biasa yang nggak tahu, ya, belah-belah saja ya, nggak boleh itu. Tapi kalau memang dokter menyatakan masih hidup janin di dalam, masih ada detak atau apanya gitu, kehidupan, silakan dioperasi, diambil janinnya, masih hidup, maka itu menjadi manusia berikutnya, atau ya utuh ya. Jangan kemudian ya dibiarkan kalau sudah ketahuan yang dikuburkan tadi adalah ibu-ibu yang hamil, yang kehamilannya adalah memungkinkan janinnya itu hidup sebagai manusia. Tapi kalau di bawah 6 bulan yang belum utuh fisiknya ya, kalaupun janin masih orok atau belum belum ada fisiknya ya, ya sudah ya. Karena pun kalau dioperasi nggak mungkin juga hidup gitu ya. Maka itu tidak usah, karena masih 3 bulan gitu ya, belum sempurna wujud fisiknya, ya tidak usah digali. Tapi kalau tadi itu 6 bulan, 6 bulan setengah ke atas, sampai atau 9 bulan, dikuburkan aja. Nah itu nggak tahu dia ya. Maka segera dibongkar ya. Barangkali bayinya masih bisa diselamatkan. Tentu ditangani oleh dokter yang paham, ya, bisa dioperasi. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pembacaan kitab Safinatun Najah untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita dan menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.